Halo, balik lagi di channel Ketutuai TV. Pada video kita kali ini kita akan belajar tentang tutorial Publish and Perish. Kemudian yang kedua bagaimana caranya membuat API key. Ya, API key pada Elsevier ataupun Scopus yang nanti digunakan untuk proses pencarian bibliografi menggunakan tools Publish or Perish. Oke, kita siapkan dulu. Nah, oke, Publish and Perish ini bisa kita download secara gratis ya di internet. Kemudian, tapi syaratnya untuk dapat menggunakan software ini adalah API key. Jadi, bentar kita lihat dulu. Nah, jadi untuk mencari dari sumber atau publisher yang kita mau seperti Crossref, Google Scholar, PubMed, ataupun Web of Science, termasuk juga di dalam Scopus, kita membutuhkan yang namanya API key, gitu ya. Misalnya kalau kita pada video kali ini saya ingin mencontohkan membuat API key untuk pencarian di Scopus. Oke, yang pertama kita buka dulu ininya, linknya ya. Ketik aja dulu misalnya API key Elsevier gitu misalnya. Ya, kita bisa datang atau mengunjungi dev.elsevier.com di sini. Oke, terus jangan lupa juga login ya. Nah, kebetulan nih yang sekarang ini saya sudah login posisinya. Jadi teman-teman bagi yang belum punya akun, sign up dulu, ya, diaktifasi dulu uh, akunnya ya. Jadi kita bisa menggunakan semua fitur yang ada di Elsevier gitu. Nah, ini agak lama ya. Kita klik yang I want an API key. Oke. Nah, kebetulan di sini saya sudah bikin API key-nya. Ada API key yang kita bisa ambil yang ini ya. Tapi kalau mau melihat, mau membuat, kita bisa create yang ini. Ya, kita create API key. Kemudian kita buat labelnya. Ya, ini terserah sih namanya bisa apa gitu ya. Kemudian yang penting adalah website URL-nya. Kita mau membuat API key dari publisher mana. Nah, kalau tadi contohnya Scopus gitu ya, berarti kita klik aja di sini Scopusnya atau alamat Scopusnya ya. Alamat Scopusnya, kemudian next next gitu, sehingga nanti muncul halaman yang ada di depan ini. Kita punya API key-nya ya. Dan API key inilah yang nanti menjadi kita copy dulu. Jika kita udah punya, kita copy di sini, kemudian kita taruh di Publish and Perish. Nah, kalau kita belum punya API key, pada saat kita misalnya klik, kita mau search dari Scopus, nanti ada muncul kayak Windows gitu ya, disuruh memasukkan API key yang dari Scopus tadi, gitu. Sehingga nanti dia nggak mau search, nggak mau jalan, nggak mau searching dia, gitu. Nah, sekarang saya contohkan dulu mau mencari berdasarkan word-nya. Nah, kita mau belajar atau mencari bahan tentang misalnya Swarm Robotics. Swarm Robotics. Nah, kita juga bisa mengecilkan pencarian berdasarkan tahun yang kita mau. Misalnya tahun 2014 misalnya sampai tahun 2020 ya misalnya gitu. Di samping itu kita juga bisa mencari berdasarkan authors atau afiliasinya ya atau keywordnya misalnya gitu ya, keywordnya kita samain deh gitu, keyword. Oke gitu. Sekarang kita melakukan proses search. Nah, sini dibatasi 200 result ya. Batasi 200 result bibliografinya. Itu. Udah jadi? Oh belum ya, masih proses.
Nah, sambil proses, kita bisa lihat bahwa di sini ada title-title yang terpublish di Scopus ya, yang di Scopus ya. Jadi ada beberapa judul, ada 200-an, ada puluhan sampai ratusan gitu ya. Kita bisa lihat nama autorsnya, kemudian citasinya berapa, ya ada age-nya berapa citasi yang kita sering orang sudah banyak mencitasi paper tersebut. Di sini ada atribut-atribut yang diperlukan. Nah, itu seperti itu contohnya. Kemudian ini untuk apa? Jadi bibliografi ini belum terintegrasi atau belum mendapatkan PDF atau papernya gitu. Paling tidak kita bisa mendapatkan judul-judul yang nanti bisa kita filter lagi untuk mencari judul-judul yang benar-benar cocok untuk penelitian yang akan kita lakukan atau kita buat ke depannya. Gitu. Jadi ini kita filter lagi ya, mana yang penting buat kita, kemudian kita simpan. Nah, gimana cara simpannya? Simpannya kalau saya taruhnya di Mendeley gitu. Ya, contohnya kita ini bisa diklik. Ini udah di checklist semua, kemudian kita save dulu. Kita save, ada beberapa bentuk bibliografinya ya, ada beberapa bentuk, ada BibTeX, ada CSV, EndNote, JSON, ESE dan sebagainya. Tapi saya biasanya pakai yang RIS ya. Apa aja bisa sih sebenarnya, mau BibTeX ataupun CSV ataupun EndNote. Ya, tapi karena saya pakai Mendeley, biasanya saya kalau nggak pakai BibTeX, saya pakai RIS gitu ya. Atau dia kalau kita pengen integrasikan juga dengan software lain seperti Force Viewer, saya menyarankan pakai RIS ini. Gitu. Kita simpan dulu. Nah, itu ya. Ini adalah file-file RIS-nya yang sebelumnya sudah saya buat. Save. Kemudian kita buka Mendeley kita. Nah, kita pilih dulu folder mana yang kita mau taruh. Kemudian kita add mana file yang tadi. Contohnya ini. Nah, kita open. Nah, ini file-file yang tadi ada di publish or perish sudah kita simpan dulu di sini. Dan jangan lupa untuk kita melakukan sinkronisasi sehingga nanti kita bisa mendapatkan feedback ya berupa paper-paper mana yang mungkin bersesuaian dengan banyaknya bibliografi yang ada di Mendeley desktop kita gitu. Jadi Mendeley juga akan membantu kita mencari paper-paper atau tema-tema riset yang sesuai dengan tema riset yang kita biasanya search gitu. Makanya kita perlu melakukan sinkronisasi. Nah, oke. Demikian video singkat dari saya. Saya stop dulu. Ya, demikian video singkat dari saya. Mungkin di video berikutnya kita akan lebih membahas tentang Mendeley-nya, kemudian nanti bagaimana mensinkronisasikan antara yang ada di Mendeley, kemudian VOS Viewer, plus juga yang ada di Publish and Perish. Bagaimana mengintegrasikan ketiga tools tersebut untuk membantu kita melakukan riset di awal. Ya, oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video-video dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.